Oke, halo, selamat malam Business Planners. Apa kabarnya nih? Wah, kita udah ketemu di minggu baru lagi di hari Senin. Oke, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan aktivitasnya selalu lancar ya. Sebelum kita mulai, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo yang baru gabung. Oke. Oke, yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisili ya di kolom komentar, jangan lupa. Oke, wah, udah banyak yang join. Yuk jangan lupa drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kembali lagi kita di sesi bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi di malam Senin ini yang akan menemani waktu istirahat teman-teman semua. Jadi kita akan belajar sambil santai di bisnis.id. Nah, bagi business planners yang sudah join, yuk langsung menyebutkan nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners yang belum kenal dengan bisnis.id. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari para expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi dan materinya bisa diakses seumur hidup oleh teman-teman semuanya loh. Jadi jangan lupa untuk download dan ikut kelas-kelas kita ya. Nah, atau teman-teman juga bisa mengikuti free event atau free session untuk belajar bareng expert di bisnis.id seperti kegiatan malam ini yaitu Business Q&A atau mengikuti bisnis forum di hari Sabtu. Nah, malam ini bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi akan membahas topik menarik yaitu sekilas mengenai intangible asset. Yuk kita bahas bersama Pak Bas. Jadi kita invite dulu Pak Basnya ya teman-teman semua. Oke. Oke, yuk teman-teman yang udah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Halo, malam Reza. Halo Pak Bas, belum masuk ya? Sebentar. Apa biasanya? Udah aman Reza? Oke, sudah Pak. Suara saya sudah terdengar? Oke, dengar. Bagus suaranya. Clear. Alhamdulillah. Oke, baik. Apa kabar Pak Bas hari ini? Wah, udah ketemu lagi kita di minggu terbaru lagi nih, di bulan Juli. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Semoga Baik. sehat selalu ya Pak ya. Gimana, udah makan malam Pak? Belum. Tadi soalnya makan siang saya kebanyakan. Tadi saya diajak anak saya makan sate Wah, mantap, kambing. mantap. Mantap, Overdosis mantap. kayaknya. Jadi tadi saya udah mau mulai makan biasanya jam setengah tujuh, jam 7 gitu ya. Kok Iya. masih kenyang banget gitu. Udahlah nanti aja lah. Oke, oke. Reza udah makan? Alhamdulillah sudah Pak tadi langsung makan setelah pulang dari kantor. Oh iya, that's good. Oke, oke. Yuk kita mulai ya Pak bisnis Q&A malam ini nih. Iya, iya. Bisa ya. Malam ini bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi Oke. akan membahas topik menarik yaitu sekilas mengenai intangible asset. Yuk kita kupas bersama Pak Bas di malam ini. Business planners yang mau menyiapkan pertanyaan dan ingin bertanya secara lainnya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing materi. Oh, punya saya apa namanya freezing ya, nggak tahu di Boleh saya Pak? atau di Raisa. Oh, oke. Tapi terdengar ya Pak ya? Sekarang oke, sudah oke kembali. Oke. Oke. Langsung kita mulai ya Pak. Untuk itu sharing materinya dulu nih sebelum pembuka ke sesi Q&A-nya. Silakan Pak Bas. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Raisa, para business planner yang rajin dan semangat terus untuk tune in
apa namanya seputar pengetahuan bisnis ya atau business knowledge. Jadi mungkin sebelum saya mulai kita mengingatkan lagi ya Raisa. Jadi setiap hari Senin dan Rabu Business ID mengadakan forum Sabtu juga kita ada business forum ya. Business forum. Sabtu ini siapa ya Raisa? Saat ini belum ada sih Pak, jadi kemungkinan akan saya tanyakan terlebih dahulu ya, karena ada pengunduran, ada reschedule nih dari Pak Jokonya. Oh, oke. Tapi biasanya kan kita setiap hari Sabtu jam 10 rutin ya, kecuali kalau ada yang berhalangan atau ada yang perubahan jadwal. Jadi teman-teman paling tidak ya 3 kali seminggu kita bisa saling bersapa dan juga memberikan kesempatan buat teman-teman seandainya ada pertanyaan seputar bisnis di luar topik pembuka itu selalu bisa kita akomodasi dan kita usahakan untuk menjawab dan membantu teman-teman. Oke, topik kita pembukanya nih ya, pembukanya nih intangible assets. Jadi sekilas mengenai intangible assets. Memang topik intangible assets ini sering kali dan sudah banyak dibahas ya, termasuk di Business ID dengan panel expert kita kayak Mas Yuzak, Pak Is ya dari sisi finance, Pak Budi sendiri dan banyak ya yang sudah membahas ini. Nah, malam ini pembukanya masih sama seputar intangible asset dan saya di sini ingin melihatnya dari konteks yang di luar finance ya karena kalau kita berbicara soal intangible assets itu kan umumnya dilihatnya dari bahagian finance ya dan ke apa namanya dan valuasi di sisi finance juga ya. Kalau kali ini malam ini saya ingin melihatnya dari aspek lain. Aspek apa itu melihatnya? Ya melihatnya dari aspek bisnis secara keseluruhan dan bisnis yang apa namanya bisa mengambil kesempatan sebenarnya intangible asset itu kegunaan umumnya apa sih ya selain valuasi gitu kan. Nah itu yang saya ingin teman-teman melihatnya dari konteks itu. Dan ini kami dari Business ID juga apa namanya sering mengangkat topik ini supaya teman-teman paham tidak hanya kulitnya aja, tapi juga dari sisi konteks yang berbeda cara penglihatannya, gitu ya. Oke, intangible assets, secara definisi dulu lah. Secara definisi dulu, intangible assets itu adalah aset atau kekayaan dari sebuah perusahaan yang bentuknya tidak nyata atau tidak terlihat lah, kurang lebih begitu ya, tidak bisa diraba. Oleh karena disebutnya intangible asset atau kadang-kadang disebutnya non-tangible gitu ya. Makanya kalau dalam sisi finance suka ada istilah RONTA ya, RONTA, Return on Non-Tangible Asset, bukan ROITA ya, jadi tapi RONTA. Nah, kenapa ronta ya karena itu disebutnya kadang-kadang non-tangible atau intangible. Nah, jadi aset-aset itu sebenarnya ada ya. Dan kalau memang di perusahaan besar dari sisi perhitungan accounting ya tata buku istilahnya memang itu sudah sering kita pahami ya orang finance, orang accounting. Tapi kalau kita baru mulai bisnis ya sebagai pebisnis mula, karena yang disebut intangible assets itu sudah nggak kelihatan, sudah tidak teraba, yang repotnya terlupakan, gitu kan? Nah itu yang saya ingin melihatnya adalah sebenarnya itu ada intangible assets yang nilainya itu tidak kecil. Ya, kalau kita membangun itu nilainya tidak kecil. Nilainya tidak kecil untuk kebutuhan apa nantinya?
Ya, memang sering kita bahasnya dalam bentuk valuasi ya, penilaian dari bisnis kita, sehingga valuasi kita menjadi lebih tinggi kalau mengikut sertakan nilai-nilai yang intangible tersebut, gitu ya. Nah, tapi saya ingin teman-teman melihatnya nggak sekedar itu. Karena kadang-kadang teman-teman bilang, enggak kok, saya masih belum mikirin apa namanya untuk memvaluasi perusahaan saya, toh masih kecil dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melihatnya, teman-teman, ada intangible assets ini dilihat dari sisi perusahaan-perusahaan yang mapan, yang bernilai, yang bagus, itu mengelola dan membangun intangible assetnya. Oke? Ya, jadi terlepas teman-teman berpikir bahwa saya nggak terlalu mikirin valuasinya, saya nggak mikirin nanti mau IPO, saya masih kecil, tapi saya ingin teman-teman melihatnya bahwa identifikasikanlah intangible asset ini, pahami dan bangunlah, karena itu adalah tolok ukur sebuah perusahaan yang bagus. Ya, jadi kalau Oke. dibalik, perusahaan bagus itu punya intangible assets yang bernilai. Oke, nah jadi orientasinya kita ingin jadi perusahaan yang bagus, ya, yang standarnya standar apa namanya profesional yang bagus untuk sebuah usaha, gitu ya. Oke, jadi tadi saya sudah jelaskan konteks yang saya ingin teman-teman melihatnya. Terus juga saya sudah jelaskan apa itu intangible assets, dan sekarang kira-kira yang dimasukkan ke dalam namanya intangible assets itu apa? Ingat, ini nanti untuk supaya Anda bisa bangun, ya, sehingga bisnis Anda menjadi lebih profesional. Oke, yang pertama kalau kita bicara soal intangible assets yang sering dan dikupas itu adalah mengenai brand value, ya, nilai dari sebuah brand. Itu yang teman-teman saya rasa sudah mulai sering mendengar. Oke, intangible assets, kalau saya punya brand saya apa namanya, saya ciptakan value-nya, lalu value itu dibangun dalam sebuah brand itu menjadi bernilai. Oke, bernilai, valuasinya dari total bisnis, kontribusi dari valuasi brand itu cukup besar. Oke, nah itu kalau kembali kita bicara soal nilai sebuah brand dan dikaitkan dengan brand value atau valuation. Nah, kalau kita melihatnya bahwa sebuah bisnis yang profesional, layaknya mereka akan menciptakan value, membangun value, dan memasukkannya itu ke brand itu. Itu adalah salah satu perusahaan yang profesional. Karena kalau kita hanya berkutat, hanya menjual produk, apalagi produk itu kita jualnya gaya ATM, kita tidak membangun brand, ya nanti kita bisnisnya tidak akan langgeng. Ya, tidak akan langgeng. Oleh karenanya, salah satu intangible assets dalam bentuk brand atau brand value itu Anda harus ciptakan dan dibangun. Oke, jadi itu salah satu apa namanya intangible assets, ya. Ini saya catat karena banyak sekali. Tapi saya ingin istilahnya sampaikan satu persatu ya, supaya teman-teman tahu konteks dalam hal pembangunan bisnis yang profesional dan sustainable. Terus yang kedua apa? Yang kedua yang kadang-kadang juga kita tidak apa namanya kepikiran itu adalah customer loyalty, ya, customer loyalty. Dikala kita membangun suatu usaha bisnis, dikala kita sudah punya value dan value itu diformulasikan atau dibentuk dalam produk atau dalam services, kita kadang-kadang tidak menilai betapa pentingnya yang namanya customer loyalty, ya, customer loyalty, loyalitas dari pelanggan kita. Jadi itu intangible assets yang tidak kalah pentingnya dari membangun sebuah brand, ya kan? Jadi customer loyalty itu harus kita bangun kalau kita ingin membuat sebuah bisnis yang profesional,
bisnis yang sustainable. Ya, walaupun kita memang berharap untuk selalu mendapatkan customer yang baru, customer yang lebih banyak, gitu kan? Tapi juga kita juga harus merawat customer yang kita punya sekarang, gitu. Ya, kita rawat mereka supaya tidak hanya membelinya sekali dua kali, tapi membelinya lebih banyak lagi, lebih sering lagi, dan mereka jauh lebih loyal terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, itu adalah yang disebut intangible assets juga. Oke, jadi kita harus punya atau punya orientasi di mana kalau kita punya produk atau jasa, brand kita sudah kuat, harapan kita punya customer loyalty atau loyalitas customer yang tinggi. Ya, itu contoh kedua. Oke, banyak sekali ya. Ini dari beberapa yang saya ingin sampaikan. Terus yang apa namanya yang perlu kita garis bawahi adalah ya contoh tadi ya brand value ya. Sorry saya kembali ke brand value tadi. Itu juga dikala kita ingin membangun brand kita, jangan lupa kita harus daftarkan gitu karena itu adalah intangible assets kita. Nah, ini kan hubungannya ya Raisa waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Bimo ya. Dia mengingatkan kita lagi jangan sampai kita punya brand tiba-tiba sukses besar akhirnya diaku oleh orang gitu ya. Yang tadi itu adalah aset yang terbangun, sudah mulai nilainya tinggi, tiba-tiba ada orang yang ngeklaim itu brandnya dia hanya gara-gara kita tidak mendaftarkan dengan harga beberapa juta rupiah saja gitu ya. Nah, jadi Betul. sekali lagi itu adalah tolok ukur kita punya bisnis yang profesional dan sustainable. Kita harus mengelola intangible assets kita. Terus yang ketiga, mungkin sebagai contoh, paten, trademarks, copyrights yang disebut adalah apa intellectual property ya, itu bahagian dari intellectual property itu kadang-kadang kita kalau apa namanya punya apa penemuan ya, mau penemuannya bukan yang soal teknologi yang canggih dan sebagainya. Kalau kita punya penemuan mungkin yang bisa kita patenkan ya, itu kenapa tidak juga kita patenkan? Memang paten ada biayanya dan juga ada jangka waktunya. Contohnya kayak sewaktu saya bekerja di Wire, waktu itu sempat menjadi bagian dari Pfizer ya. Bisnisnya itu adalah bisnis paten gitu kan. Jadi kalau kira satu waktu ada penemuan substance, nah itu kalau dia patenkan, dia punya jangka waktu 20 tahun untuk bisa secara apa ya namanya, secara eksklusif memasarkan dan menjual produk itu. Jadi nggak ada apa dilindungi, nggak ada pemain-pemain lain yang bisa menawarkan apa namanya, penemuan yang sama. Itu kan bisnis farmasi kurang lebih seperti itu ya. Nah tapi maksud saya ambillah konteksnya nih. Kalau seandainya penemuan Anda itu cukup cukup novel, baru, original, dan bisa dipatenkan, itu adalah intangible assets. Jadi bisa menjadi aset yang berkembang nantinya. Dan sekali lagi, ini adalah cara-cara bisnis yang profesional, bisnis yang sustainable, memikirkan paten atau trademark atau copyrights ya. Seperti itu. Nah, Oke. terus apa lagi nih? Ini mungkin contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir adalah employee-nya. Ya, employee apa nih employee udah gue gaji, kenapa mereka menjadi intangible assets? Oke. Nah, jadi bisnis yang profesional, yang maju, yang sustainable itu juga memperhatikan dan membangun yang namanya employee. Ya, employee itu harus bisa berkembang sehingga memiliki experience atau pengalaman yang bagus sekali atau memiliki knowledge yang dalam, banyak, atau memiliki skills ya, skills keterampilan yang juga bagus gitu. Nah,
Kalau kita punya usaha bisnis yang bagus, kita punya employee yang punya experience, knowledge, skills yang bagus, itu adalah satu hal yang akan membangun bisnis kita juga gitu ya. Jadi itu salah satu bukti juga, pembuktian pasti bisnis-bisnis yang sukses itu punya employee yang memiliki experience, knowledge, dan skills yang bagus juga gitu ya. Nah, jadi intangible asset ini yang tadi saya kasih contohnya itu adalah refleksi dari sebuah perusahaan yang profesional dan sustainable ya. Nah, oleh karenanya, jadi saya ingin istilahnya eh, share kepada teman-teman kalau ada hal-hal yang seperti ini ya, yang tadi contohnya ada beberapa, ya coba diciptakan, dibangun, ya, sehingga bisnis Anda bisa terbantukan untuk maju, seperti itu. Oke, nah tentunya Oke. kembali lagi manfaat yang besar dan yang lebih sering kita dengar adalah valuasi dari bisnis kita. Kalau tadi intangible asset kita kelola dan kita kembangkan dengan baik, itu nanti menjadi kontributor yang cukup besar untuk bisnis kita kalau seandainya nanti mau di apa namanya atau mau mencari investor ya sehingga valuasi kita menjadi cukup tinggi. Gitu sih Raisa. Jadi mungkin teman-teman bisa kebayang ya intangible assets itu bisa dimainkannya seperti apa. Intangible assets itu bisa menunjukkan konteks ke yang mana dan seterusnya. Oke, baik. Berarti banyak yang diambil dari value creation juga ya, Pak, termasuk dari brand value nih ya, Pak. Jadi harus membangun brand value yang tajam dan relevan juga buat teman-teman. Supaya bisnisnya bisa punya intangible asset nih. Oke. Yes. Oke. Teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bertanya di drop komentar ya. Oke, sebelum ke teman-teman nih Pak, Yes. apakah intangible asset ini bisa diperjualbelikan Pak? Bisa sekali, ya bisa sekali. Jadi banyak contoh sih ya. Ada satu perusahaan, kita ambil contoh apa ya, brand lah ya, brand value itu ya. Kalau seandainya sebuah perusahaan tertarik ya, contohnya kayak Sariwangi gitu kan, ya Unilever itu waktu itu belinya brand Sariwangi gitu, tapi tidak membeli bisnis di belakangnya. Bisnis di belakangnya apa sih? Ya apa namanya apa ya, kebun tehnya, pabrik tehnya itu nggak dibeli, yang dibeli hanya brandnya Sariwangi gitu kan. Dan itu kalau kita membeli kadang-kadang begitu, umpama Raisa punya brand Raisa yang cukup mahal gitu ya, dan Raisa itu punya pabrik, punya karyawan 1.000 dan lain sebagainya. Kalau saya takar-takar kayaknya, nah, saya beli brandnya aja lah gitu, nanti toh saya bisa maklunin gitu ya, nggak perlu pakai pabriknya Raisa lagi gitu ya. Jadi bisa sekali diperjualbelikan itu kalau kita ada ngambil contoh yang brandnya ya. Tapi juga kalau umpama kayak patent ya, paten itu juga kadang-kadang kalau ada investor masuk itu nanya nih, wah ini produk bagus sekali nih, ini apa namanya apa daya ciptanya atau nilai ciptaan ini tinggi sekali. Sudah dipatenkan belum, Raisa? Gitu kan saya nanya umpama gitu. Oh sudah, wah itu langsung saya merasa lebih aman, gitu ya. Itu bisa dijual belikan juga, gitu lah. Atau istilahnya memiliki nilai jual yang tinggi kan gitu ya. Nilai jual yang tinggi. Terus karyawan juga gitu. Karyawan juga apa namanya? Kadang-kadang teman-teman suka terlewat gitu dikala sebuah perusahaan kayak waktu saya dulu istilahnya apa namanya Nestle membeli Wyeth dari Pfizer, itu juga mereka menakar gitu loh siapa di balik manajemen timnya paling tidak yang
yang apa pentolan-pentolannya itu dilihat, oh yang ini mantan dari perusahaan multinasional yang lain, atau oh ini orang apa namanya yang pernah bekerja di salah satu consultant group yang terkenal dan seterusnya dan seterusnya, akan nilainya lebih tinggi perusahaan itu dibandingkan perusahaan yang karyawan-karyawannya tidak terkenal. Itu sekali lagi memiliki nilai jual yang tinggi gitu ya. Dan sering sekali kan apa Raisa apa namanya kayak startup seperti itu, eh, tim manajemennya itu yang menjadi pembeda nilai dari perusahaan itu gitu loh, dibanding ada startup tapi orang di belakangnya mungkin yang biasa-biasa aja. Jadi kalau sebagai gambaran gampangnya adalah kalau ada dua perusahaan yang sama gitu ya, semuanya sama gitu ya, brandnya sama ya, terus apa namanya customer loyalty-nya sama, terus ada apa aja punya jumlah paten dengan nilai yang sama, anggapnya semuanya sama. Nah, terus yang menjadi pembandingnya yang satu ada karyawan-karyawannya atau manajemen timnya itu tidak sekuat yang satunya. Udah pasti kalau ada investor atau yang mau beli, pasti dia akan milih dengan perusahaan dengan apa namanya manajemen tim yang sudah berpengalaman, yang punya knowledge yang lebih besar dan banyak, dan yang skillsnya jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang satunya gitu. Oke, baik-baik. Paham, Pak. Berarti kalau untuk customer loyalty, bisa kita beli brand A ya, Pak. Nah, brand A ini kan sudah terkenal ya, Pak. Pastinya punya customer loyalty yang tinggi. Otomatis saat dibeli oleh kita, itu customer loyalty akan terus meningkat ya, Pak? Betul sekali. Jadi anggap aja sekarang dua-duanya brandnya sama kuatnya ya. Brandnya sama terkenalnya ya. Nah, tapi kalau seandainya yang satu sudah lebih terbuktikan bahwa dia punya customer base yang jauh lebih besar dan tingkat loyalitasnya jauh lebih besar, itu sekali lagi berarti brand itu sebenarnya lebih bernilai dari yang satunya. Oke, Seperti itu. baik. Oke, Pak. Saat pembelian intangible asset ini, Pak, apa sih poin penting selain employing dan customer loyalty yang dilihat? Untuk intangible assets ya itu tadi. Jadi Yap. tergantung yang mana nih. Ya, jadi kita bisa bicara tadi contohnya itu brand value-nya, bisa dari customer loyalty-nya, bisa dari apa nilai karyawannya, ya, bisa dari jumlah patennya, eh, ya trademarking dan copywriting hampir mirip-mirip lah. Pokoknya ini intellectual property-nya sudah apa namanya memiliki apa namanya kekuatan yang tinggi. Nah, jadi itu yang lebih sering sih yang menjadi kontribusi daripada yang namanya intangible assets sih, Reza. Oke, baik. Intangible asset itu tidak perlu IPO ya, Pak? Maksudnya? Kalau untuk pembelian jual beli intangible asset ini berarti kita tidak perlu brand kita IPO terlebih dahulu ya, Pak? Oh enggak perlu. Yang penting itu Oh, sudah bisa dinilai dan menjadi mhm. basis penilainya kira-kira nilainya berapa. Nah itu ya bisa aja. Ya nggak bedanya saya sekarang, umpama, oh Raisa kita sama-sama apa namanya pebisnis mula gitu ya. Saya lagi ingin bangun apa namanya punya bisnis apa namanya pakaian muslim umpamanya. Terus Raisa sudah punya brand yang namanya Raisa dan saya udah tahu dengan nilai brandnya berapa ketimbang saya punya brand baru, bangun baru lagi dan perlu investasi, lebih baik udahlah saya beli aja brand yang sudah ada. Seperti itu ya. Ini contoh bagus juga ya. Pertanyaannya bagus Raisa. Kayak sewaktu Pepsi Cola masuk ke Indonesia, masuk dengan di kategori teh. Pada saat itu uh, Pepsi membeli brand yang namanya Teh Kita. Itu padahal brand yang kecil di Jawa Tengah dibeli gitu.
Walaupun brandnya masih belum kuat, tapi paling tidak sudah ada nilainya ketimbang buat brand yang baru, lebih baik saya beli aja yang sudah ada gitu. Ya, itu sering terjadi, sering terjadi, Reza. Oke, Pak. Berarti bisa untuk pengembangan lebih lanjut ya, Pak. Dari teh kita kan kecil awalnya ya, dibeli lalu dikembangkan lagi. Oke, Yes, oke, baik. yes. Oke, selanjutnya nih, Pak. Intangible ini punya klasifikasi nggak sih, Pak? Kalau ada tuh Klasifikasi. bagaimana nih klasifikasinya? Maksudnya klasifikasi, Raisa? Pembagian jenisnya gitu, Pak. Mungkin jenis dari intangible seperti apa, jenis-jenisnya mungkin. Oh, jenis-jenis. Ya itu tadi. Jadi jenisnya yang biasa sering dilihat itu adalah yang beberapa contoh yang saya kasih. Ya lebih banyak lagi. Ya kayak invention, umpama apa namanya sebagai tambahan ya tadi ada brand, ada trademark, ada customer loyalty, ada apa namanya patent atau patent ya, terus trademark, copyright, terus juga bahkan kadang-kadang pengalaman saya juga ada ini apa namanya innovation channelnya, innovation funnelsnya. Jadi di perusahaan besar itu kadang-kadang sudah ada beberapa inovasi-inovasi yang belum sempat dikomersialisasikan. Jadi seumpamanya nih, Raisa kembali lagi ke contoh gampangnya ya, apa namanya, Raisa di bisnis pakaian muslim ternyata akan mengeluarkan sebuah inovasi yang luar biasa. Tapi Oke. untuk alasan tertentu Raisa belum sempat nih mengkomersialisasikan alias sudah dibuatkan produknya terus langsung dijual, belum sempat sampai ke situ. Nah, itu juga bisa dijual gitu. Jadi innovation yang belum sempat dikomersialisasikan atau belum sempat masuk ke pasar itu juga bisa dijual juga. Oke, baik. Berarti dikembangkan lagi ya, Pak, untuk selanjutnya. Jadi saya beli apa namanya dari yang udah jadi ya. Gitu. Itu level of innovation dan itu mahal juga tuh nilainya. Itu karena research-nya udah Oke. dilakukan oleh Raisa, ya per produk prototypingnya sudah dibuat oleh Raisa, terus apa namanya mungkin tes marketnya sudah dilakukan oleh Raisa. Nah, ketimbang saya buat baru, saya sudah menghemat gitu, walaupun uangnya bisa jadi yang saya bayarkan ke Raisa nilainya sama gitu, tapi kan lebih jauh sudah terbukti gitu kan. Oke, baik. Tadi sempat saya search juga nih, Pak. Ada yang Hmm. namanya modal intangible, Pak. Itu tuh bagaimana tuh, Pak? Definisi dari modal intangible. Apakah bisa masuk ke intangible asset juga? Modal intangible. Iya. Modal intangible, saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tahu spesifik maksudnya apa itu ya modal intangible. Maksudnya modal kapital gitu. Secara tidak langsung mungkin aset ya, Pak, yang tak berwujud tapi dijadikan modal gitu, Pak. Aset yang Tadi tidak sempat search berwujud, juga sih. aset yang tidak berwujud dijadikan modal. Oke, Hmm. aset yang tidak berwujud dijadikan modal. Yaitu mungkin dari sisi perhitungan ini sih, apa namanya, apa accounting aja ya. Kan kalau ada aset, ada liability, terus aset itu bisa menjadi modal kalau seandainya bisnis itu masuk ke bisnis yang lain umpamanya gitu. Jadi itu dianggap Oke. sebagai modal kalau terjadi transaksi. Ya, tapi itu terlalu teknis ya mungkin ya buat teman-teman. Tapi itu kalau Hmm. saya pikir kurang lebih seperti itu sih. Artinya Oke. apa namanya intangible asset dijadikan capital gitu ya. Oke, Atau baik, modal. Pak. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ambil Hmm, dari box Q&A nih. Ada ya. dari M Car Solution. Malam Kak Raisa dan Pak Baskoro, salam sehat ya. Bagaimana meningkatkan brand value pribadi beralih ke company? Oke, menarik sekali. Bagaimana dari siapa tadi? Sorry, M Car Solution, Pak. MK M Car Solution. Solution. Yap. MK Solution. Oke, MK Solution. Jadi bagaimana mengalihkan
personal branding ke corporate branding gitu ya. Kurang Iya, lebih Pak. gitu ya pertanyaannya. Ya, jadi ini banyak Betul. sering terjadi ya. Di mana awalnya itu brand itu melekat kepada personal itu sendiri ya, keseringan bisnis ownernya. Dan memang itu kadang-kadang kalau nggak didesain dari awal menjadi brand daripada produk itu, kemelekatan dengan profil orang tersebut, mau itu business ownernya atau inventornya, itu nanti akan apa namanya ada resiko relevansinya. Contoh, umpama Raisa, brandnya namanya Raisa, selama ini dibangun dengan menampilkan citranya Raisa yang seperti Raisa seorang Raisa gitu ya. Targetnya ya seusia kurang lebih ya, seusianya Raisa sekarang gitu ya. Tapi jikalau nanti Raisa sudah menjadi apa namanya bertambah umur dan lain sebagainya, nggak apalagi 30 tahun 30 tahun lagi gitu ya. Jadi usianya Raisa 30 tahun lagi berarti profil Raisa sebagai seorang uh, Raisa dan yang dicitrakan ke brand itu menjadi profil yang 30 tahun dari sekarang gitu. Nah, kalau targetnya tetap untuk ke anak muda di 30 tahun kemudian, bisa jadi anak muda yang berusia sekarang ini 30 tahun lagi akan menjadi tidak relevan gitu melihatnya. Nah, nah itu yang banyak contoh-contoh di mana saya pernah mendampingi teman-teman ya, itu yang saya pikir harus cepat-cepat di manage. Cepat-cepat di manage maksudnya apa? Akankah memang tujuan atau niatnya seperti itu? Jadi brand itu berkembang dengan persona si pemiliknya, personal brandingnya sejalan dengan produk brandnya itu. Ya, atau kalau sudah mau diantisipasi bahwa oh enggak, saya enggak mau, nah itu harus cepat-cepat dialihkan bahwa segala bentuk value yang diciptakan, segala bentuk komunikasi yang akan dilakukan itu akan dilepaskan dari person itu sendiri. Contohnya yang selalu saya kasih adalah kayak Adidas ya. Adidas itu kan Adi Dassler ya. Nah, Adi Dassler itu dari awal itu dia tidak pernah mencitrakan brand itu menjadi seorang Adi Dassler. Gitu. Jadi yang dia citrakan itu adalah sepatu yang performance base ya, dan semua arahannya selalu mengacu atau mencitrakan value seputar performance sport atau sport yang berperforma gitu. Nah, jadi dari awal sudah didesain seperti itu. Nah, memang kadang-kadang Oke. teman-teman yang apa namanya yang baru mulai gitu kan tanpa sengaja ya udah atau belum dipikirkan lah ya. Akhirnya berjalan seperti itu, mungkin 2, 3, 4, 5 tahun nggak masalah. Tapi kalau brand itu berhubungan dengan citra seorang yang tiba-tiba nanti 10 tahun, 15 tahun masih akan terus berkembang, biasanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, apakah masih sama aspirasinya atau ternyata tidak. Gitu. Nah, kalau sudah tidak, berarti sudah harus ada usaha-usaha mencitrakan brand itu lebih ke arah value yang lebih objektif ketimbang ngikut kepada pesona dari si pemiliknya atau si sang inventornya gitu. Ya, Oke, sebelum baik. menjawab Berarti ya. memang harus Ya, harus dipertimbangkan sejak awal ya, Pak, untuk iya. pembangunan Karena brand purpose brandnya. kan kembali ke purpose-nya kan ya, Raisa ya. Bisnis itu kita juga sempat bahas di satu kesempatan kemarin. Pasti bisnis itu punya purpose, punya vision, punya mission. Itu seperti apa sih gitu lah. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh dengan brandingnya kita. Oke, baik. Kembali lagi ya Pak, kita ke intangible asset nih. Bagaimana Hmm. sih Pak cara menentukan nilai intangible assetnya? Ya banyak caranya ya. Jadi kalau Mm. bermacam-macam itu tadi ya. Kalau kayak brand udah jelas. Jadi ada yang namanya orang atau pihak atau institusi yang memang kerjaannya melakukan valuasi dari sebuah brand. Ya ada interbrand, ada macam-macam lah di dunia ini.
banyak yang fokusnya ke arah situ. Dan mereka punya metode masing-masing. Ya kalau kita ambil contohnya brand ya, brand valuation. Mereka punya metode masing-masing sehingga nilainya pun akan bervariasi. Jadi kalau 10 institusi melakukan valuasi terhadap brand Adidas gitu, bisa jadi angkanya beda-beda dan itu sering terjadi. Jadi nggak mungkin tiba-tiba bisa semuanya nilainya $1 juta gitu, pasti beda-beda ya. Dan sama halnya juga kalau pada saat tadi soal employee gitu ya, penilaian terhadap seorang employee itu juga metodenya macam-macam. Ya, ada yang jasa penilaian. Jadi untuk aspek tertentu ada spesialisnya menghitung nilai dari masing-masing tersebut gitu. Oke, baik. Emang tergantung dari kebutuhannya ya Pak, jadi dihitungnya. Oke. Dan tergantung dari metodenya juga. Tergantung dari metodenya juga. Kan kalau kita sering lihat juga Oh. di SWA umpama ya. Di SWA itu kan kadang-kadang mengeluarkan artikel tuh nilai brand-brand di Indonesia. Ini yang bantu kalau saya nggak salah apakah Frontier ya atau ke siapa itu mereka punya cara perhitungan yang berbeda-beda. Kalau di luar ada Fortune, terus ada Fortune Magazine dia juga melakukan hal yang sama dibantu dengan institusi tertentu juga. Jadi tergantung metode yang dipakai. Gitu. Oke, baik. Oke, business planners yang memiliki pertanyaan boleh langsung drop pertanyaan di box Q&A nih. Teman-teman nih udah join nih, belum bertanya nih, belum sampai kayaknya nih Pak. Ini belum Belum panas. sampai. Belum sampai Ada yang nih. belum paham nih. Nah, kalau Kalau belum yang belum paham, paham boleh banget tanyakan langsung saja. nanya nih. Ya. Oke. Siapa lagi nih? Ayo. Boleh nanya seputar topik Belum yang ada sama, nih. topik pembuka atau bisnis secara umum. Silahkan. Oke. Oh, yang belum paham bangun value boleh banget tanya sama expertnya nih Pak Baskoro Hadi malam ini. Iya. Oke. Kalau ke Akbar boleh banget tanya ya di box Q&A nih. Tanya Wes, tinggal di Akbar. drop di kolom box Q&A ya. Akbar dari Bali nih. Tadi komunikasi dengan saya di Jakarta nih. Oh, mantap, Bosnya mantap. Gelato Bali. Oke, Pak, tadi sempat ada yang tanya juga nih. Intangible asset ini bakal dibahas gak sih Pak di triple value, di workshop triple value your business? Oh, dibahas udah pasti itu. Nanti bisa ditanyakan juga ke Pak Budi. Tuh, Itu. mantap. Tunggu sama Mantap. expertnya tuh ditanya. Bulan depan ya. Bulan depan nanti ada workshop di Betul, Triple Pak. Value. Jadi kalau ada yang tertarik nanti bisa menghubungi bisnis ID atau ke Mbak Amel. The Chuck Oke. Handmaids. Nih, ada pertanyaan nih dari The Chuck Handmaids. Boleh. Untuk yang baru memulai usaha, bagaimana membangun brand, Pak? Untuk Oke. yang baru ya belajar bagaimana cara membangun brand. Iya. Jadi apa namanya The Chuck Handmaids ini keren juga namanya nih, The Chuck Handmaids nih. Ini produknya apa nih? The Chuck Handmaids mungkin bisa di-share nih. Ya, jadi apa namanya? eh, yang saya suka nih ya, buat teman-teman paling tidak udah paham lah ya bahwa yang dibeli oleh konsumen itu adalah value ya. Ini sekali lagi saya sering ulang-ulang ini biar nancep nih di benaknya teman-teman sekalian. Jadi konsumen itu membeli value. Jadi value itu kalau udah kita ciptakan, kita masukin ke brand kita. Nah, segala daya upaya untuk membangun brand kita itu adalah proses branding namanya. Ya, proses branding. Nah, kemarin kita udah sempat bicara ya di apa namanya, itu ada kok apa namanya online modulnya ya di business.id dicari aja di situ. Ya, paling nggak secara fundamental pemahamannya jadi lebih dalam gitu ya. Nah, jadi proses branding secara gamblangnya
adalah untuk menciptakan satu brand, ya apa yang kita lakukan dari brand itu belum terkenal dan belum ada value yang menjadi brand yang ada value dan lebih dikenal, itu adalah prosesnya branding gitu. Tapi apa namanya, basisnya kita harus menciptakan value dulu, baru kita hidupkan value itu, salah satunya di brand kita. Ya, brand kita, saya waktu itu menggunakan pendekatan bahwa pembangunan brand itu bisa menggunakan atau mengkapitalisasi panca indera. Ingat ya Raisa ya, waktu kita sudah bahas panca Oh, indera. Jadi, ada 5 panca indera nih. jadi dari penglihatan pertama itu ada bentuk logonya, ada namanya, seperti itu. Terus juga bisa memainkan apa namanya panca indera yang lainnya. Jadi semua aspek kelima panca indera itu bisa menjadi bahan dasar bagaimana kita menciptakan brand kita gitu. Itu secara apa ya namanya, garis besarnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita ambil contoh umpamanya makanan, ya makanan. Jadi kita membangun brand makanan yang kita akan luncurkan atau yang sudah kita luncurkan, ya kita gunakan aja, udah pasti aspek penglihatan sudah jelas ya, logonya, namanya, bentuk-bentuk makanannya bisa jadi gitu ya. Terus juga dari sisi pengecapan, dari rasa sudah pasti kita kalau bisa ya membangun satu trademark atau keunikan dari rasa, bisa dari penciuman. Ya, kalau kopi kita kenal kan ada mungkin dia mainkan penciuman gitu kan. Pendengaran, waktu kita ambil contoh uh, uh, apa namanya kayak Harley Davidson ya, bukan makanan ya. Harley Davidson itu suara knalpotnya itu sudah sangat trademark itu Betul. tuh, bahkan kalau kita bicara soal tadi intangible assets itu intangible assets besarnya Harley Davidson itu di suaranya gitu ya. Bayangkan ya, Betul. tidak bisa kita raba tapi itu nilainya besar sekali. Kalau apa namanya branding, mungkin yang contoh bagus adalah Walls, es krim Walls ya. Dia bangun es krim Mhm. Walls kan, ya sesederhana menciptakan apa namanya, apa kok saya hilang kata ya, apa namanya, suaranya tuh, Iya, tenor, itu apa? iya, Nah, betul-betul. Apa ya namanya? Udah. eh, Apa ya? saya istilahnya ya, istilahnya kehilangan. Jadi ada faktor suara yang bisa didengar yang menjadi pembangun brand itu. Ya jadi macam-macam decak handmade ya, decak handmade. Jadi bisa memainkan panca indera itu untuk membangun brand kita. Tentunya ciptakan value-nya dulu di awal. Gitu. Oke, baik. Secara garis besarnya seperti tadi ya, Pak Decak. Nah, kalau misalkan mau lebih inti, lebih dalam lagi, bisa belajar di bisnis.id, ikut e-course value creation bersama Pak Baskoro Hadi. Iya. Nanti langsung di mentoring ya, Pak ya. Iya, sip kali. Bulan ini Oke. tanggal berapa ya kita ada mentoring Di value tanggal creation? 23, Pak. Tanggal 23 ya. Jadi 23. teman-teman yang sudah ambil online course-nya ada tanggal 23, jangan lupa daftar ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi specifically soal value creation. Oke. Oke, baik. Kita ambil ya Pak dari Kak Giovanni nih. Berarti apakah membeli franchise juga berarti membeli intangible asset Pak? Iya, iya, itu jelas sekali ya. Jadi mungkin kalau kita membeli franchise kan kita pastikan kita membeli franchise yang ada tidak hanya sistem, kan kalau beli franchise itu harusnya ya kita ditawarkan sistem yang sudah jelas ya. Tapi kan yang terpenting kan brandnya juga, ya brandnya juga. Kalau kita mau beli, kita mau berbisnis burger, kalau kita bisa beli franchise-nya McDonald, kenapa tidak? Itu sebenarnya yang dia jual kan juga salah satunya itu ya brandnya, gitu ya. Jadi ada franchise hamburger, bisa mulai dari burger Blenger sampai dengan McDonald's gitu ya. Itu kan intangible assets-nya ada di brand salah satunya. Oke. Tentunya sistem juga Oh, ada ya. Itu menjadi mm-mm. intangibles-nya juga. Benar sekali, Oke, Giovanni. berarti bisa kita lihat dari latar brand value-nya juga ya Pak untuk mempertimbangkan nih untuk pembelian franchise-nya.
Dan juga betul, betul sekali Reza. Dan juga track recordnya ya, track recordnya dari franchisee-nya itu sendiri itu deh. Jadi kalau kita menakar-nakar franchise-nya mana yang bagus, track record juga harus kita lihat itu sebagai intangibles juga tuh ya, pengalaman yang apa yang diberikan oleh brand tersebut atau franchise tersebut ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Pak. Kita ambil Ya, dari Teh Cici underscore Alzena nih. Apa sih Pak ciri-cirinya kalau brand kita sudah punya intangible intangible asset. asset? Oke, Teh Cici Alzena. Ya Teh Cici, jadi sebenarnya si brand itu adalah intangible assets gitu. Jadi bukan berarti brand kita punya ciri-ciri intangible assets. Mungkin yang perlu diluruskan di sini adalah brand itu adalah intangible assets. Itu. Jadi tadi contoh-contoh yang saya kasih itu adalah semua intangible assets. Gitu ya. Jadi bukan yang Oke. brand kita ada intangible assets-nya enggak sih? Justru brand itu adalah intangible assets. Gitu ya Teh Oke, Cici ya. lebih ke membangun ya Pak, lebih ke membangun nih agar intangible asset ya Pak bisa Betul. meningkatkan value-nya juga. Betul. Dan Oke, apa oke. namanya tinggal nilainya. Jadi benar sekali yang saya sampaikan. Itu intangible assets brand itu. Tapi nilainya berapa ya tergantung kemampuan kita untuk membangun brand itu. Semakin kita bangun, semakin besar aset itu nilainya gitu, Teh Cici. Oke, oke, baik. Kita lanjut ya Pak, kita ambil dari Kak Wawanku underscore 89. Oke, Oke. saya punya usaha kelapa muda kekinian jual di outlet. Cara meningkatkan customer loyalty terhadap brand gimana tuh Pak? Oke, bagus sekali. Jadi Wawan dengan bisnis kelapa mudanya ya, ini berlaku juga tentunya untuk bisnis lainnya. Kita bahas yang namanya path to purchase ya, path to purchase di value creation itu. Jadi untuk membangun sebuah loyalty, kita harus memahami yang namanya path to purchase-nya. Ya, path to purchase-nya apa? Ini sekilas lagi, ini sebagian kecil apa namanya topik yang ada di value creation. Memahami yang namanya path to purchase. Apakah path to purchase itu? Path to purchase itu adalah kadang-kadang kita mengenalnya customer journey. Jadi perjalanan customer kita dalam hal mendapatkan customer experience yang kita ingin berikan kepada mereka. Kalau di path to purchase itu ada 5. Ini cepat aja ya, biar ada gambaran Wawan ya. Nah, yang pertama adalah needs awareness. Kita harus memahami bagaimana terciptanya kebutuhan itu dan gimana, di mana gitu ya. Oh, kalau dia mencipta apa namanya terciptanya kebutuhan untuk minum kelapa muda, bisa jadi dia kalau benar-benar haus. Bisa jadi kalau mirip-mirip kayak kopi, nggak perlu haus, tapi dia ketemu iklannya kopi, dia jadi membutuhkan kopi gitu ya. Nah, tergantung nih. Wawan sebagai ahlinya kelamut, ya, kelapa muda ini, harus pahamin tuh. Mungkin juga sudah tahu sih ya kebutuhan mereka terstimulasi itu untuk minum kelapa muda apa dan bagaimana sih gitu ya. Itu langkah pertamanya dicari tahu. Terus yang kedua apa namanya mengenai info gatheringnya. Kalau seandainya mereka ingin nyari kelapa muda itu mereka apa dan bagaimana sih mengumpulkan informasinya gitu kan. Ya ini maksudnya secara teknis kan seperti itu walaupun bisa jadi langkah itu adalah sesederhana wah gue kalau haus pengen mencari minuman yang seger-seger itu dia nyari infonya gimana gitu cara berpikirnya dia tuh gimana gitu kan kurang lebih gitu ya itu harus kita tahu terus habis itu bagaimana dia mengevaluasi informasi-informasi itu apakah oh dia mengevaluasinya dia datang ke Indomaret umpamanya nih contoh aja ya terus dia berdiri di apa namanya depan kulkasnya wah dia memproses tuh informasi evaluasi mengevaluasi informasi oh nih pilihan yang segar dan cepat diminum ini kelapa muda atau cincau atau apa gitu ya nah, paling nggak kita tahu gitu. Nah,
Nanti setelah itu baru dia beli. Nah, belinya pun gimana kita harus tahu. Apakah dia belinya sukanya yang bentuk kemasan, apakah dia sukanya bentuknya yang kayak minuman kekinian, kemasannya adalah siap saji atau freshly made, atau bagaimana gitulah. Nanti dari situ kan kita tahu nih, udah 4 langkah tadi ya. Langkah kelimanya, nah itu eh, apa namanya, langkah yang berhubungan dengan customer loyalty itu. Kita harus tahu sampai mana moments of truth-nya dia tuh setelah dia beli, dia akhirnya apa namanya menikmati produk kita dan membandingkan apa yang dijanjikan di 4 tahapan tadi itu nyampe atau enggak. Nah, kalau kita tahu dia itu merasakan bahwa apa namanya experience-nya dia setelah dia membeli dan mengkonsumsi produk kita itu di atas atau sama dengan harapannya, dia aman gitu loh. Nah, kalau di atas jauh lebih aman lagi, dan mereka biasanya akan tercipta loyalitas yang akan lebih tinggi ketimbang hanya on par, istilahnya sama aja harapan dia dengan yang dijanjikan sama. Yang parah tuh kalau harapannya dia di bawahnya dari apa yang dijanjikan. Nah, itu sudah pasti customer loyalitasnya tidak akan terbentuk. Boro-boro gitu ya. Dia sudah merasa apa namanya, tanda kutip kecewa gitu kan. Dia tidak akan menjadi customer loyalty kita. Nah, jadi maksudnya jawaban itu agak panjang, tapi itu bagaimana kita menghitung atau mencari tahu customer loyalty dari produk kita dengan melihat tahapan itu tadi sampai di tahapan kelima. Setelah mereka membeli, kita harus tahu ya tingkat kepuasannya seperti apa, dan biasanya kalau puas saja bisa jadi loyalitasnya biasa saja, tapi kalau dia puas sekali loyalitasnya dia akan lebih tinggi gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas. Oke, kita lanjut ya Pak. Ada Silakan. dari KM Car Solution nih. Di saat banyak perusahaan-perusahaan startup yang bakar duit, tepatkah saya tetap mengandalkan value dalam beberapa waktu? Kalau, sorry, bisa diulang lagi, mengandalkan value dalam beberapa waktu. Gimana, sorry? Iya Pak. Di saat banyak perusahaan startup yang bakar duit, tepatkah saya tetap mengandalkan value dalam beberapa waktu? Oh, oke. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi gini, justru kemarin kita juga bahas ya dengan Pak Budi ya, bagaimana kalau kita punya value itu menghindarkan kita untuk ikutan diskon atau bakar-bakar duit. Kenapa seperti itu? Karena kalau produk kita tidak ada nilainya, alias kalau kita tidak punya harga diri gitu ya orang tidak akan menghargai kita. Sehingga kalaupun kita akan mengobral diskon, kita nggak ada harganya, mau didiskon seberapa pun, tidak akan dibeli. Sederhana gitu aja rumusnya. Oke, jadi kalau dikala orang bakar-bakar duit, ya bakar-bakar duit kalau mereka value-nya sama-sama kuat, orang masih bisa tahu gitu. Oh, nilainya ini memang apa namanya? Contoh ya, value-nya ini dihargain oleh kebanyakan orang senilai Rp100, kira dibakar-bakar akhirnya turun harganya ya, mungkin bakarnya untuk diskon menjadi Rp50 umpamanya. Saya ngambil ilustrasi aja. Orang bisa jadi bisa lihat, oh ini barang yang 100 dikasih 50, berarti saya tahu. Saya bisa tahu bahwa oh, barang 100 value-nya di harga 50. Saya merasakan diskon 50 itu gitu kan. Nah, itu bisa akan menjadi pemanis, tapi pemanis sesaat bagi saya. Karena kalau itu terus-terusan dilakukan, barang yang nilainya udah dianggap atau dipersepsikan 100, tiba-tiba dijualnya 50 dan berkelanjutan, berarti Anda sendiri yang mengedukasi
atau memproklamirkan kepada customernya bahwa barang gue tuh sebenarnya 50 loh, gitu kan. Untuk jangka panjang Oke. akhirnya akan terbentuk persepsi seperti itu, ya. Akan bentuk persepsi seperti itu, menurunkan harga diri kita. Udah bagus-bagus kita bangun value dengan melalui brand yang dikuatkan, melalui strategi marketing yang sangat canggih, dapatlah suatu titik value yang tertentu, tiba-tiba kita melakukan bakar-bakar duit. Akhirnya jangka menengah jangka panjang akan tercipta persepsi bahwa sebenarnya value kamu tuh kamu sudah akuin sendiri cuma 50, kenapa gue mau beli nantinya di harga yang lebih tinggi? Repotnya seperti itu. Oleh karena yang namanya price war ya, bakar-bakar duit zaman dulu pun sudah ada ya, walaupun istilahnya bukan bakar duit ya, investasi yang terukur. Kalau sudah masuk ke price war itu sudah kadang-kadang tidak terukur, itu akhirnya merugikan si brand ownernya sendiri. Saya Oke. sering kasih contoh waktu itu kayak si siapa namanya McDonald dengan Burger King di Amerika. Akhirnya mereka mikir kita akhirnya berdarah-darah ya, bisnis kita menjadi tidak sehat karena marginnya kebakar terus. Kita tidak bisa melakukan research and development, kita tidak bisa melakukan promosi yang sehat. Akhirnya kedua brand itu suffer ya, tersiksa. Yang mereka menyadari sebelum dua-duanya mati istilahnya. Akhirnya mereka bilang memaklumatkan, that's it, kita nggak akan perang lagi. Kita akan bersaing bukan dengan price war, bersaing dengan memberikan atau mempromosikan barangnya masing-masing dengan baik gitu ya. Akhirnya kembali ya, membangun value lagi, dua-duanya bisnisnya menjadi lebih sehat lagi gitu. Oke. Ya, Kalau jadi bisa jangan jawabannya, terlalu lama ya, Pak. ya jadi jawabannya adalah ciptakan dan bangunlah value. Kalau nanti ada Oke. suatu suatu kala atau waktu-waktu tertentu melakukan price promotion ya dalam bentuk price discount, ya nggak masalah juga gitu loh. Saya bukan bilang mengharamkan absolutely tidak boleh price discount ya. Yang saya ingin sampaikan pesannya kepada teman-teman adalah yang namanya price war atau diskon yang berkelanjutan itu tidak pernah menjadi satu strategi yang tepat nih untuk membangun atau Oke. menciptakan value. Karena Gitu. bisa nancep ya, Pak, di otak harganya segitu, segitu. Nggak Hmm. bisa naik kitanya. Jadi Oke, akhirnya nanti oke. value-nya nggak terbangun kan, Raisa kan, nggak dikenal Yep, value-nya. Akhirnya orang itu alasan membeli hanya karena price diskon aja. Gara nggak ada price diskon dia nggak membeli gitu. betul, betul, Pak. Kalau Burger King pun kayak gitu ya, Pak. Kadang saya lihat juga karena harganya murah, paketnya murah, jadi belinya di situ gitu. Sesaat, sesekali-kali nggak apa-apa gitu kan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri nih, Pak, ada satu pertanyaan dari Kak Elif Galang, Sinergi Hmm. Design. Sebelumnya, apakah intangible intangible aset bisa diukur, Pak? Oh iya, mungkin sinergi desain dan tadi mungkin ikutnya pada belakangan ya. Bisa sekali, Ya. ya tergantung intangible yang mana dan menggunakan metode apa dan bagaimana. Ya tadi kan bisa ya, contohnya brand value itu bisa diukur valuasinya. Terus customer loyalty juga bisa diukur dengan indeks-indeks dan institusi-institusi tertentu menggunakan metode-metode tertentu. Terus apa namanya itu kan tadi customer loyalty. Terus kalau patent ya tinggal dinilai aja patennya. Kalau saya perusahaan farmasi ya punya paten 20 tahun, wah itu pasti akan nilainya lebih tinggi ketimbang kalau patennya tinggal 5 tahun gitu kan. Ya, Oke. terus kalau nilai dari karyawannya, knowledge-nya, skills-nya, experience-nya pasti beda dinilainya gitu. Kalau perusahaan tertentu punya orang yang punya experience, knowledge dan skill yang tinggi, biasanya gajinya aja udah terrefleksi di gajinya gitu. Nah, kalau gajinya itu sebagai ukuran nilainya itu kan sudah kelihatan nilai karyawan itu di perusahaan itu yang harus divaluasi kan gitu ya.
Jadi bisa sekali dan Oke. metodenya macam-macam untuk jenis intangible asset yang berbeda-beda, metodenya juga akan beda-beda. Gitu. Oke, semoga membantu ya Kak. Dan tadi udah ada 4 tuh yang bisa jadi acuan untuk penilaian intangible asetnya. Oke Pak, kita sudah sampai di sesi penghujung bisnis Wih, Q&A ini. tanpa Terima kasih terasa banyak Pak Bar atas dengan insight yang setengah diberikan hati. malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan dipraktekkan oleh business planner semua yang sudah hadir hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita ada workshop Triple Value Your Business yang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan value bisnis, untuk menciptakan bisnis yang lebih profitable dan sustainable bersama Pak Budi. Untuk info lebih lanjutnya bisa klik link in bio untuk pendaftaran dan info lebih lanjut ya. Oke, sampai ketemu lagi kita di Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Selamat malam Pak Bas, terima kasih banyak insight-nya sudah diberikan malam ini. Terima kasih juga Business Planners yang sudah join di Business Ya, Q&A malam ini. thank you, Risa. Oke, Thank you, teman-teman. Selamat malam. oke, thank you juga Pak Bas, selamat malam. Oke, terima kasih Business Planners yang sudah join di Business Q&A malam ini bersama Pak Bas. Sampai ketemu di Business Q&A selanjutnya ya.